Menanam singkong adalah hal yang sangat mudah sekali ya. Semua orang pasti bisa menanamnya. Namun, jika kalian ingin menghasilkan singkong atau umbi singkong yang lebih banyak, itu adalah hal yang sangat sulit pastinya. Kalau kita menanam singkong asal-asalan, pasti hasilnya juga akan asal-asalan ya. Hasilnya pasti juga seadanya. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan umbi singkong yang akan kita panen, kenapa tidak? Itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah bagi kita ya, tentunya para petani singkong. Video kali ini saya mau memberikan tips bagaimana cara agar tanaman singkong kalian bisa tumbuh lebat, subur, dan tentunya sangat memuaskan ya. Untuk menghasilkan singkong yang lebat atau yang banyak, itu memerlukan beberapa trik ya. Yang pertama, cara memilih bibit yang benar. Nah, itu kita harus benar-benar hati-hati ketika memilih bibit tanaman singkong yang akan kita tanam. Bagaimana sih bibit singkong yang bagus? Nah, kita akan ulas bibit singkong yang benar-benar berkualitas dan juga tentunya akan menghasilkan tanaman singkong yang maksimal. Hal yang paling pertama yang perlu diperhatikan adalah tunas yang ada pada batang singkong yang akan kalian tanam. Pastikan batang singkong atau calon bibit singkong memiliki mata tunas seperti ini dalam jumlah yang banyak dan jangan berjauhan. Seperti ini tidak masuk ya karena ini terlalu renggang dan terlalu jauh. Jadi ini kita singkirkan saja. Kemudian untuk hal yang kedua adalah kita harus memilih bibit singkong yang benar-benar pas ya. Jangan terlalu tua, jangan juga terlalu muda. Nah, kalau udah seperti ini kan masih terlalu muda ya. Ini kita singkirkan. Nah, satu-satunya batang yang pas adalah ini nih. Dia tidak begitu terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Nah, yang kedua adalah jangan kalian memilih yang terlalu kecil. Nah, ini kan tadi terlalu kecil ya. Kita singkirkan saja. Ini adalah batang yang pas, ini yang akan nantinya kita bibit atau kita tanam. Nah, ukuran yang pas itu berapa sih, Mbak? Nah, itu yang paling penting sekali ya. Kalau kita menanam singkong terlalu panjang bibitnya itu juga tidak akan maksimal. Malah justru boros di bibit. Nah, yang pas adalah kita cukup mengambil satu telapak ditambah 2 jari. Nah, ini nanti kita potong segini itu sekitar 15 cm itu saja sudah cukup ya. Oke, kita potong satu telapak lebih 2 jari. Kita potong segini ya. Ini sudah sangat cukup sekali. Karena kalau kalian terlalu panjang memakai bibit itu tidak akan maksimal ya. Malah justru tanaman singkong ini susah fokus untuk menumbuhkan mata tunas dan juga akar. Jadi ini ya kalau seginilah sedang ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek juga. Oke, ini saja sudah cukup. Ini sampel yang akan saya tunjukkan untuk para pemirsa bagaimana tips agar tanaman singkong kalian bisa tumbuh subur dan juga yang paling penting adalah buahnya super lebat. Oke, langsung saja ya. Langkah selanjutnya adalah kita mau menggunakan metode sayat di bagian bawah, guys. Jadi, untuk bagian pangkal yang akan kita tancapkan pada media tanam akan kita sayat-sayat. Itu fungsinya apa? Agar tanaman singkong kalian itu mudah fokus pada pemunculan akar dan juga tunas. Nah, ini caranya seperti ini. Seperti ini saja sudah cukup. Tuh, ini ya. Nah, jangan terlalu ke atas karena nanti yang akan kita pendam cukup segini saja. Jadi 3 mata tunas kita pendam. Oke, langsung saja kita siapkan media tanamnya. Nah, sebelum kalian menanam bibit singkong, kalian harus memastikan benar-benar media tanam yang kalian gunakan itu subur dan juga gembur. Sebaiknya kalian buat seperti galengan-galengan atau gundukan-gundukan seperti ini. Fungsinya adalah agar jika pada musim hujan, air itu tidak menggenang pada sekitar tanaman yang kita tanam. Jadi,
akan mengurangi resiko pembusukan pada akar dan juga umbi. Yang tidak kalah pentingnya adalah tanahnya itu harus benar-benar gembur ya. Fungsinya apa? Yaitu agar kita mudah dalam proses memanen nantinya kelak. Dan juga tanah yang gembur itu adalah tanah yang sangat bagus untuk menanam tanaman jenis apapun itu. Karena ketika tanah itu gembur, tanaman itu cenderung sangat subur sekali jika dibandingkan dengan tanah yang padat gitu ya. Kalau padat nanti pertumbuhan akarnya itu kurang maksimal karena suplai dari akar untuk nutrisi-nutrisi ke batang dan juga ke daun itu sangat terbatas sekali jika tanahnya itu padat. Oke, langsung saja kita tanam tanaman singkong ini ya. Nah, ini tanahnya benar-benar gembur sekali, kita lihat tuh. Sekilas terlihat seperti keras, tetapi ketika kita congkel seperti ini benar-benar gembur sekali. Nah, ini sangat bagus untuk menanam singkong. Ini langsung kita tancapkan, ini kan yang bagian bawah tadi. Di sini ini cukup 3 mata tunas saja, sudah cukup. Langsung kita pendam seperti ini. Nah, ini kan terkesan dia ini tidak kokoh, tapi itu tidak masalah ya. Karena nanti ketika dia sudah tumbuh akar dan juga pohon ini sudah besar, itu akan kokoh dengan sendirinya. Kenapa alasannya menanam singkong dengan cara yang dangkal atau tidak terlalu dalam gitu ya menancapkannya? Itu alasannya adalah ketika kalian panen nantinya kita tidak akan mengalami kesulitan. Nah, kalau kita menancapkannya terlalu dalam itu otomatis kita akan lebih mengeluarkan tenaga ekstra ya untuk mencabut pohon singkong kita nantinya. Oke, tips selanjutnya adalah ketika batang singkong kita sudah tumbuh mata tunasnya seperti ini. Nah, ini kita diamkan ya, ini masih satu. Nah, ini sebaiknya ketika nanti ada mata tunas satu tumbuh, kita biarkan 2 mata tunas. Nah, selebihnya maksimal 4 mata tunas ya. Kalau satu ini sebenarnya masih kurang ya. Kalau batangnya satu itu masih kurang memaksimalkan umbi singkong yang akan tumbuh nantinya. Jadi jika dibandingkan pohon singkong yang memiliki 1 batang ataupun 2 batang itu akan lebih banyak 2 batangnya. Jadi singkongnya akan lebih banyak 2 batang ya. Semakin banyak batang, semakin banyak singkong. Kalau batangnya cuma 1 ya, singkongnya cuma sedikit guys. Itu saya sudah melewati survei-survei. Kalau kalian tidak percaya, sebaiknya kalian buktikan dulu sebelum berkomentar. Oke, terima kasih. Semoga artikel ini bermanfaat buat para sahabat pecinta tanaman, terutama para petani singkong. Saya cukupkan sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.